anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita. Kalau kemarin kita udah belajar tentang gaya-gaya magnet, kemudian sifat dari magnet ya. Nah, hari ini kita melihat kegunaan dari magnet itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan buka buku kamu halaman 49. Oke. Buka buku kamu halaman 49. Hari ini kita belajar tentang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita ketahui, yang paling sering kita jumpai adalah penggunaan magnet ini yaitu pada kulkas atau pada lemari pendingin ya. Nah, biasanya kita lihat adanya kekuatan magnet ini pada bagian pintu dari kulkas, dimana kita bisa menempelkan berbagai macam aksesoris di sana ya. Pernak-pernik kita bisa tempelkan di bagian depan atau bagian pintu dari kulkas tersebut ya. Selain itu juga kita lihat dari berbagai macam tempelan di depannya. Pintu kulkas ini juga ya sangat menggunakan dari sifat magnet ini ketika dia membuka ataupun menutup ya. Dan kekuatan magnet ini membantu kulkas tetap berada pada suhu yang dingin atau tidak terpengaruhi ataupun dipengaruhi oleh suhu luar. Karena itu kita bisa lihat kalau saat kita membuka ataupun menutup kulkas itu benar-benar dalam keadaan yang tertutup rapat ya, karena ada sifat magnetnya ini ya untuk menarik pintu dan membuat pintu itu tetap dalam keadaan yang sangat rapat sehingga suhu di luar itu memang berbeda dengan suhu di dalam kulkas ya. Nah, selain itu juga beberapa contoh yang lain seperti sudah kita bahas sebelumnya ya, berdasarkan bentuk-bentuk dari magnet tersendiri. Bentuk magnet yang jarum ya, seperti sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu sering digunakan atau dimanfaatkan untuk kompas ya, untuk menunjuk arah. Kemudian dalam bidang kesehatan tersendiri ya, magnet ini digunakan untuk alat kesehatan. Contohnya seperti yang ada di buku kamu di halaman 50, yaitu alat MRI ya. Nah, jadi magnet ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat berpengaruh juga ya. Dan sering kita lihat itu adalah untuk mengangkut barang-barang seperti upeti-upeti yang berbahankan besi ya ataupun logam ya, itu digunakan magnet untuk mengangkatnya. Serta kalau kita lihat di luar negeri ya, sering sekali kita lihat sebuah alat yang hampir mirip sama kayak traktor itu ya, untuk misalnya adalah mengangkat mobil-mobil bekas ya, untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain, biasanya digunakan juga dari magnet ini. Kemudian memisahkan antara besi dengan lainnya ya, seperti limbah, untuk memindahkan atau untuk memilah mana yang limbah plastik ataupun limbah besi, itu digunakan juga dari magnet ini ya. Kalau dia terbuat dari logam, maka dia akan tertarik pada magnet ini dan akan membantu dalam proses memilah limbah ya, antara limbah plastik dengan limbah besi. Seperti inilah yang Ibu sampaikan tadi, yang hampir mirip seperti traktor ya. Dimana alat ini ya gunanya adalah alat pengangkut magnetis, dimana dia dapat memisahkan antara sampah plastik dengan sampah besi ya, hasil-hasil dari limbah. Itulah beberapa kegunaan ya dari magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas kamu di rumah adalah yang ada di halaman 50 ya. Di sana ada sebuah tabel ya, dimana kamu akan mencari beberapa benda yang kira-kira kegunaannya apa sih buat kehidupan kita sehari-hari.
Di sini ada 3 kotak, jadi kalian tinggal tambahkan 2 kotak, jadi ada 5 benda yang akan kamu cari ya. Kemudian kegunaan dari magnet itu terhadap benda itu apa ya. Nanti kalian kerjakan di buku latihan. Apa yang kita bahas tadi di buku catatan kamu tuliskan. Kemudian untuk di buku latihan adalah mengerjakan apa yang ada di dalam tabel dengan menambahkan 2 benda lagi. Jadi hasilnya ada 5 benda yang memiliki magnet dan juga kegunaan magnet pada benda tersebut apa. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kamu ya, dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan dan juga selalu lakukan pola hidup sehat untuk membuat imun kita tetap sehat, tetap kuat ya, hingga kita terhindari dari segala penyakit. Sampai di sini dan sampai jumpa.